Jumpa lagi dalam kegiatan belajar bersama secara online yang kita sudah sepakati untuk terus kita lakukan dalam rangka membangun kemampuan kapasitas di dalam diri kita untuk dapat menghadapi segala keadaan, sehingga kehidupan yang lebih baik akan dapat kita bangun dan kita raih dalam perjalanan hidup kita. Saya ingin terus mengingatkan kita semua, karena masa-masa ini adalah masa-masa kita sedang berjuang untuk melawan pandemi COVID-19, pandemi virus corona. Maka saya ingin mengingatkan kita semuanya bahwa ada fenomena di hampir sebagian besar daerah di Indonesia, ada pertambahan penderita-penderita baru yang terpapar oleh virus COVID-19. Nah, fenomena ini membuat orang khawatir, orang mulai, boleh dibilang mulai pasrah dengan keadaan. Kenapa? Karena pertambahan jumlah penderita ini akan menimbulkan beban yang berlebih, beban yang menumpuk kepada para pejuang garis depan, khususnya para medis, juga aparat keamanan, juga pemerintah yang menangani bagian ini. Yang paling mengkhawatirkan adalah beban yang menumpuk ini membebani petugas yang berada di garis depan, khususnya para medis, dokter, perawat, cleaning service di rumah sakit. Kalau itu yang terjadi dan terus bertambah terus, bisa jadi yang terjadi adalah dokter dan para perawat akan memilih pasien yang akan dia selamatkan. Kenapa? Karena sudah tidak dimampui lagi untuk dapat dikerjakan, untuk dapat dirawat, untuk dapat diselamatkan. Mungkin orang itu belum akan meninggal, tapi karena beban yang berlebih, beban yang menumpuk yang harus ditangani, makanya para dokter pasti hanya akan, ini tafsiran saya, para dokter dan para perawat hanya akan memilih orang yang punya harapan hidup lebih tinggi, sedangkan yang lainnya akan terabaikan begitu saja karena keterbatasan tenaga. Oleh karena itu saya ingin mengingatkan kita semuanya, ayo menjaga diri, mendisiplin diri untuk jangan sampai menjadi bagian dari orang yang terpapar virus ini. Caranya seperti apa? Ikuti anjuran pemerintah. Kalau hari-hari ini orang cuma ribut dengan mudik, saya mengerti bahwa mudik itu sebuah kebutuhan. Tapi kalau terpapar dengan virus ini, bahaya justru jangan-jangan tidak jadi mudik, malah nginap di rumah sakit. Oleh karena itu menurut saya lebih bijaksana, dan tolong mari kita yang mendengarkan seruan, mendengarkan siaran ini, mendengarkan pesan ini, sosialisasikan kepada semua orang. Saya lebih memilih untuk tidak mudik, untuk tidak pulang kampung, karena itu jauh lebih baik buat saya. Itu jauh lebih aman menurut saya. Saya kira itu cukup, ya anjurannya kan paling ya pakai masker, tetap di rumah, jangan mudik, dan jaga jarak. Kalau itu bisa kita jadikan sebagai kebiasaan baru, agak ringan yang kita hadapi, agak ringan yang kita akan alami dalam perjuangan kita secara bersama-sama. Karena menurut saya perjuangan melawan COVID-19 ini harus kita lakukan bersama-sama, harus menjadi gerakan sama-sama yang dilakukan oleh pemerintah mulai dari pusat sampai ke daerah, dan juga dilakukan bersama-sama dengan masyarakat mulai dari yang paling kaya sampai yang paling miskin, mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Itu harus merupakan wujud nyata dari tindakan perjuangan bersama-sama. Izinkan saya menyampaikan materi tentang keputusan-keputusan penting yang harus kita ambil di dalam perjuangan hidup, di dalam perjuangan kita menaklukkan kehidupan ini dan menghasilkan kehidupan yang lebih baik. Ini juga merupakan langkah persiapan kita. Kita terus berdoa agar COVID-19 ini segera lalu dari Indonesia dan kita punya kesempatan untuk membangun hidup yang lebih baik. Maka bekal dari kegiatan belajar bersama secara online ini akan dapat kita aplikasikan segera pada perjuangan kita setelah corona selesai. Mari kita lihat apa yang menjadi bagian kita malam hari ini. Masih tetap dengan topik besar, yakni keputusan-keputusan penting. Ada banyak keputusan-keputusan penting yang harus kita ambil setiap hari di dalam perjalanan hidup kita. Keputusan-keputusan dasar. Hal-hal apa saja yang merupakan dasar yang harus harus kita putuskan di dalam perjalanan hidup kita dan di dalam perjalanan usaha yang kita sedang akan jalani. Keputusan-keputusan dasar itu saya sudah membahasnya. Yang pertama adalah nilai dan prinsip universal. Nilai dan prinsip universal ini adalah
merupakan unsur-unsur penting yang harus ada guna membentuk dan membangun kekuatan seseorang atau kekuatan usaha yang akan dibangun. Tanpa nilai dan prinsip yang mendasarinya, sebuah kehidupan akan selalu rapuh dan keropos. Demikian pula dengan kehidupan tanpa nilai dan prinsip, kehidupan seseorang akan terasa begitu ringan, tak berbobot dan gampang dipermainkan oleh angin kehidupan, dan pada akhirnya menjadi sampah masyarakat. Oleh karena itu, ayo menjadi orang yang punya prinsip. Ayo menjadi orang yang memiliki nilai-nilai yang berharga, nilai-nilai yang bermakna di dalam perjalanan hidup kita. Itu akan menjadi dasar buat kita untuk mengambil keputusan. Itu keputusan dasar yang harus kita punya, keputusan awal yang harus kita punya. Kemudian yang kedua, kita juga sudah bahas adalah visi. Visi adalah gambaran ideal, terbaik, terbesar yang bisa terlihat saat ini dalam imajinasi kita tentang apa yang kita inginkan di masa depan. Tanpa sebuah visi, usahanya akan berputar-putar tanpa arah dan pada akhirnya bangkrut. Demikian pula dengan kehidupan seseorang, hanya akan menjadi hambar dan tanpa dampak sama sekali. Visi adalah arah perjuangan. Visi akan menolong kita untuk fokus kepada apa yang memang harus kita kerjakan dalam jangka panjang. Itu visi. Visi sebesar apapun atau sejauh apapun itu yang penting masih bisa dilihat. Ini kata kuncinya. Visi itu sebesar apapun atau sejauh apapun yang penting masih bisa dilihat. Karena semua yang bisa dilihat pasti bisa diperjuangkan dan diwujudkan dalam alam kenyataan. Yang ketiga adalah misi. Misi adalah serangkaian strategis, taktik, metode, cara atau langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk mewujudkan visi yang sudah ditetapkan. Misi adalah rencana jangka pendek, rincian langkah-langkah menuju pencapaian visi. Visi akan terlihat begitu besar dan kadangkala mustahil. Misi membantu untuk melihat jalan pencapaian visi yang mustahil itu. Nah, ada yang keempat harus kita putuskan yang merupakan keputusan dasar, yakni tentang masa lalu. Kenapa saya tempatkan ini sebagai unsur yang pertama? Kalau ini masa lalu tidak diurus dengan benar, semuanya belum dimulai sudah kacau. Jadi yang keempat itu harus kita urus dulu dengan beres. Ada banyak orang yang berkata ini tentang masa lalu, bahwa pengalaman adalah guru yang baik. Masa lalu itu adalah pelajaran berharga. Masa lalu adalah pengalaman yang baik. Tetapi dengarin, ternyata tidak semua orang bisa belajar dari pengalaman dari masa lalu. Kenapa? Karena kalau orang belajar dari pengalamannya, belajar dari masa lalunya, tidak seharusnya jatuh bangun dalam kehidupan ini. Tidak seharusnya turun naik dalam kehidupan ini. Bahkan orang kadang-kadang mempercayai kalimat ini, memang hidup ini turun naik, berfluktuasi, bagaikan naik, bagaikan bola roda, kadang di atas, kadang di bawah. Itu hidup yang tidak pernah belajar dari masa lalu, karena harusnya grafik kehidupan kita itu terus naik, bukan turun naik atau malah turun terus, merosot terus, kayak begitu. Tidak seperti itu. Seharusnya hidup kita grafiknya terus naik. Normalnya memang pengalaman itu seharusnya menjadi guru yang baik, yang akan membuat seseorang makin cerdas, makin ahli dalam menekuni perjalanan hidupnya, sehingga akhirnya akan menunjukkan pencapaian-pencapaian besar yang bukan saja berguna bagi dirinya sendiri dan keluarganya, tetapi juga bagi masyarakat luas. Itu normalnya, yang paling normal itu seperti itu. Kalau tidak demikian, sekali lagi, kalau pengalaman tidak membuat kita menjadi ahli, menjadi cerdas dalam hidup ini, kalau masa lalu tidak membuat kita menjadi cerdas, menjadi ahli dalam hidup ini, menjadi terus naik, ada masalah dengan masa lalu yang harus dibereskan. Kalau tidak, keputusan apapun yang diambil oleh seseorang, ini akan terjadi, akan selalu tidak akurat, karena didasari oleh sikap yang salah terhadap masa lalu, sehingga akhirnya pertimbangan-pertimbangannya menjadi sempit, dan akibatnya keputusan seseorang akan kehilangan kekuatan. Sementara yang menurut saya, ada power dalam setiap keputusan, tapi kalau pertimbangannya di dalam memutuskan sesuatu salah, maka keputusan itu akan kehilangan power. Sehingga itu
Saya berharap kita bisa clearkan masa lalu ini untuk tidak selalu menggerogoti hidup kita. Kalau kehidupan seseorang seperti yang saya sebutkan di atas, dia tidak bisa mengambil keputusan dengan baik. Dia tidak bisa membereskan masa lalunya, sehingga keputusannya selalu didasari oleh sikap yang salah terhadap masa lalu. Maka itulah yang saya sebut dengan kehidupan yang terpenjara, kehidupan yang tertawan, kehidupan yang tertahan, kehidupan yang terkurung, atau kehidupan yang terbelenggu oleh masa lalu. Betapa sedihnya kehidupan yang seperti itu. Dan semua orang tidak ingin dengan kehidupan seperti itu. Tapi saya mau bilang buat saudara, ada banyak orang yang merasa hidup terpenjara, hidup terkurung, hidup tertahan, terbelenggu oleh masa lalu. Pertanyaannya, bagaimana kita mengetahui bahwa kehidupan ini terpenjara, tertawan, tertahan, terkurung, dan terbelenggu oleh masa lalu? Gampang, ajukan sebuah pertanyaan. Pertanyaan apa itu? Kalau melihat dan mengenang masa lalu, apa yang terlihat di sana? Kalau melihat dan mengenang masa lalu, apa yang saudara rasakan? Pertanyaan simpel itu. Apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan pada saat kita mengenang masa lalu? Jawabannya ada 3. Yang pertama adalah, begitu tutup mata dan mengenang masa lalu, orang akan melihat ada hal-hal baik, ada hal-hal indah, ada hal-hal yang membuat bersemangat, dan ada hal-hal yang membuat membahagiakan. Bagi kelompok pertama ini, saya akan bilang, selamat bagimu, karena engkau bisa melanjutkan kehidupanmu, karena keputusanmu akan lebih akurat lagi. Kalau engkau menyaksikan hal ini dan engkau punya perasaan bahwa semua yang kau bisa lihat di masa lalu hanya akan dilihat dari sudut pandang yang baik, dari sudut pandang yang indah, dari sudut pandang yang membuat semangat, menggelorakan, menggairahkan, dan membahagiakan. Selamat bagimu, lanjutkan perjalanan hidupmu, karena seterusnya keputusan-keputusan penting akan kau ambil, dan keputusanmu benar dan berkualitas. Tetapi ada yang kedua. Pada saat melihat masa lalu, pada saat melihat pengalaman-pengalaman yang terjadi di masa lalu, dia hanya akan melihat hal-hal buruk, hal-hal yang membuat dada sesak, hal-hal yang membuat penyesalan tak berujung, derayan air mata selalu ada di sana, atau ada caci maki, atau juga ada sumpah serapah, serta perasaan-perasaan buruk lainnya yang semakin membuat perasaan jadi tidak enak, perasaan jadi korban makin menguat di hati kita. Kalau orang ini, saya harus bilang, ini adalah salah satu yang terbelenggu oleh masa lalunya, dan semua yang dirasakan oleh orang ini saat ini sama dengan masa lalunya. Saya lengkapi dengan yang ketiga karena saya akan urai bersama-sama itu. Orang begitu melihat masa lalu, orang begitu melihat pengalaman-pengalaman dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu, orang tidak dapat melihat apa-apa. Orang tidak dapat merasakan apa-apa. Sama, orang yang ketiga ini pun juga adalah orang yang terbelenggu oleh masa lalu, oleh orang-orang yang tertawan oleh masa lalu. Karena masa lalu telah membuat dia buta untuk dapat melihat masa depan yang cerah, untuk dapat melihat masa depan yang menggembirakan. Kedua-dua kelompok ini, yang kedua dan yang ketiga, adalah orang yang terbelenggu oleh masa lalu, orang yang tertawan oleh masa lalu. Bagaimana situasi hatinya? Situasi hatinya saat ini, meskipun semuanya itu sudah lewat, tapi duka dan derita, duka nestapa terus ada di dalam dirinya. Perasaannya akan selalu berkata, hina-hina tak berdaya, penuh cucuran air mata, tanpa harapan, tinggal di gurun derita, mungkin sebentar lagi mati. Itu realisasinya dari orang-orang yang tidak berhasil move on dari masa lalu. Oleh karena itu saya ingin menyarankan kepada kita semuanya, ikuti uraian saya selanjutnya, karena saya akan menyampaikan kepada kita semuanya cara singkat apa yang harus kita lakukan untuk membebaskan diri kita dari masa lalu. Yang pertama, sadarilah bahwa hidup kita yang sekarang ini adalah sambungan dari kehidupan masa lalu dan akan berlangsung sampai kehidupan di masa yang akan datang. Sekali lagi, sadarilah bahwa kehidupan kita yang sekarang ini adalah sambungan dari kehidupan masa lalu dan akan berlangsung sampai pada kehidupan yang akan datang. Oleh karena itu, kalau kita membiarkan diri kita terbelenggu, maka betapa nistanya kehidupan ini, penderitaan yang sekarang akan menyambung lagi
penderitaan di masa yang akan datang. Oleh karena itu kita harus ambil keputusan, sudahi itu malam hari ini, dan kemudian mulai hidupmu dari titik nol, kalau perlu dari titik minus. Kemudian yang kedua, pahami ini, kalau tadi sadari. Yang kedua sadari, membiarkan diri terus terbelenggu oleh kehidupan di masa lalu adalah sebuah kebodohan. Adalah seseorang yang telah tertipu oleh keadaan masa lalunya. Sementara masa lalu sudah lewat, sementara masa lalu tidak dapat diulang lagi. Kok membiarkan diri terbelenggu dengan itu semuanya? Hidup di masa sekarang memang, tubuh di masa sekarang, tapi seluruh pikiran dan imajinasi bermain di masa lalu semuanya. Yang ditangisi adalah semua hal-hal yang berasal dari masa lalu. Betapa meruginya kehidupan ini. Seharusnya kita bisa menikmati kehidupan yang sekarang karena begitu banyak nikmat Tuhan yang bisa kita nikmati. Tapi gara-gara masa lalu, kita tidak dapat menikmatinya. Saudara, kita bisa mengubah keadaan ini. Kita bisa mengubah keadaan ini. Bagaimana caranya? Lakukan yang ketiga. Jadi sadari, pahami, dan kemudian lakukan yang ketiga. Jadikan masa lalumu sebagai pijakan yang aman buat melangkah merangkai masa depan cerah. Sekali lagi, jadikan masa lalumu sebagai pijakan yang aman buat melangkah merangkai masa depan yang cerah. Kenapa saya pakai kata pijakan yang aman? Karena untuk meraih masa depan itu, saudara, kita harus berdiri dengan pijakan yang aman, pijakan yang rata, bukan pijakan yang terjal, bukan pijakan yang menyakitkan, bukan pijakan yang tajam. Apa maksudnya? Kalau setiap kali kita melihat masa lalu, hati kita tidak aman, hati kita selalu resah, hati kita selalu marah, hati kita selalu benci, hati kita selalu dendam. Itu pijakan yang terjal, itu pijakan yang tidak aman, itu pijakan yang tajam. Dan itu akan membuat keputusan kita menjadi keputusan yang salah, menjadi keputusan yang keliru, atau menjadi keputusan yang tidak akurat. Oleh karena itu, izinkan saya menjelaskan tentang bagaimana kita membuat pijakan yang aman ini. Yang paling pertama adalah, kalau saudara ingin menjadikan pijakan aman, maka lakukan yang pertama. Jangan ada luka lagi yang masih terus dibawa sampai di masa sekarang sebagai akibat masa lalu. Jangan ada luka lagi. Artinya apa? Kita harus putuskan untuk sembuh dari masa lalu. Kita harus putuskan untuk move on dari masa lalu. Karena bagaimanapun juga sakitnya, bagaimanapun juga beratnya, itu sudah lewat. Tidak mungkin diulang lagi. Jadi jangan biarkan hidup kita habis cuma untuk menangisi masa lalu. Karena masa lalu tidak dapat diulang, masa lalu tidak dapat kembali lagi. Itu semuanya sudah lewat, menjadi bagian dari masa lalu. Jadi biarkan yang lama berlalu, yang lalu berlalu, dan mulailah yang baru dari sekarang. Itu yang pertama. Supaya masa lalumu menjadi pijakan yang aman, maka jangan ada luka lagi. Jadi maksudnya seperti apa, Pak? Karena terluka atau tidak terluka, itu hanya keputusan kita. Sakit hati atau tidak sakit hati, itu hanya keputusan kita. Apalagi menangis atau tersenyum, itu hanya keputusan kita. Karena sebetulnya kalau kita mau merenung dan kemudian mengkaji lebih dalam, ada banyak hal yang dapat kita syukuri dalam perjalanan masa lalu yang sudah kita lewati. Yang kedua sekarang, supaya masa lalu ini menjadi pijakan yang aman buat kita, jangan ada ketakutan yang berlebihan yang kita rasakan saat kita melihat perjuangan yang sekarang yang harus kita tempuh. Kita harus menutup mata dari semua pengalaman pahit yang lalu, kegagalan, kejatuhan, kebangkrutan di masa lalu. Kita harus tutup itu semuanya dan kemudian kita harus kumpulkan kekuatan yang sisa sehingga tidak ada ketakutan yang berlebihan. Pada saat kita menghadapi perjuangan yang sekarang, kita putuskan untuk berjuang dengan mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan, sampai semuanya yang kita inginkan terwujud dengan segera. Jadi putuskanlah untuk tidak selalu ketakutan dengan apa yang kita lakukan berdasarkan masa lalu. Tidak selalu perjuangan yang kita lakukan saat ini selalu ada hubungan dengan masa lalu. Kitalah yang selalu membuatnya punya hubungan dengan masa lalu. Karena hari ini adalah hari yang baru dan besok adalah pencapaian yang baru. Seharusnya itu yang kita lakukan. Yang kemarin sudah lewat, lupakan itu semuanya.
dan itu merupakan pelajaran penting. Yang ketiga, harus ada ungkapan syukur yang melingkupi hidup kita karena kita telah melewati pengalaman berharga di masa lalu yang bisa kita jadikan sebagai pijakan aman untuk melangkah ke masa depan. Kalau saudara tidak melakukan ini, saudara adalah orang yang terbelenggu oleh masa lalu. Dan bagaimanapun juga kerasnya perjuangan saudara selalu akan kembali ke titik nol. Maukah saudara dengan pengalaman yang seperti ini? Kalau saya harus menjawab, saya tidak mau. Saya juga tidak menginginkan engkau semua yang mendengarkan siaran ini, yang mendengarkan pesan ini, akan selalu putar-putar di titik kegagalan. Siklus kegagalan selalu terulang. Jangan. Bereskan masa lalumu, maka siklus kegagalanmu akan berhenti. Engkau akan memasuki siklus yang baru, siklus keberhasilan namanya. Bagaimana cara menjadikan masa lalu menjadi pijakan yang aman? Ikhlaskan semua yang sudah terjadi. Jangan disesali lagi karena penyesalan apapun juga tidak ada gunanya. Lalu pisahkan hidup kita yang sekarang dengan masa lalu, karena itu semuanya sudah lewat. Kita cuma punya masa yang sekarang. Lalu yang ketiga adalah maafkan segera orang yang menyakitkan itu, dan kemudian lupakan semua situasi yang menjengkelkan itu. Mulailah situasi yang baru dari sejak sekarang. Dan kemudian yang keempat, mulailah dengan hidup dan perjuangan kita dari nol. Kalau perlu dari titik minus, nggak apa-apa. Yang penting sudah terpisah dari masa yang lalu. Dan kemudian kekuatan kita bisa kita fokuskan hanya untuk menjalani perjuangan yang kita lakukan sekarang. Karena ini yang harusnya saudara sadari. Kalau saudara membiarkan hidup saudara terbelenggu oleh masa lalu, situasi itu sudah lewat. Tapi hampir seluruh energimu habis cuma untuk mengurus masa lalu. Tapi kalau engkau menjadikan masa sekarang tertutup dari masa lalu, seluruh energi yang kamu miliki akan terfokus dan terarahkan hanya untuk mengurus dan menaklukkan masa yang sekarang demi merangkai masa depan yang cerah. Dan saya yakin itu semua akan menjadi bagian. Karena dengan engkau membereskan masa lalumu, mulai dari nilai dan prinsip, visi engkau rumuskan, misi engkau sudah tentukan, dan kemudian masa lalumu dibereskan, tidak ada masalah mendasar yang akan menghalangi perjuanganmu. Dan itulah yang membuat saya makin yakin, begitu engkau mendengarkan ini dan mengikuti seluruh panduan yang saya berikan dalam kegiatan belajar online bersama ini, engkau memiliki kekuatan yang penuh. Bahkan engkau memiliki kekuatan yang super untuk dapat menjalani kehidupanmu dari sekarang. Dan saya bisa melihat dalam imajinasi saya bahwa hasil-hasil pencapaian yang tinggi, bahkan yang besar-besar, yang spektakuler, sedang menanti dirimu di masa yang akan datang. Insya Allah itu akan menjadi kenyataan yang akan kau jemput mulai dari sekarang. Ini saja yang dapat kita bahas. Terima kasih atas perhatian dan kontribusi saudara dalam kegiatan belajar bersama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.